Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jasmine Amanda Kaila, mahasiswi semester 3 dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, selaku interviewer pada proses wawancara pada hari ini. Jadi, bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah. Baik. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir dalam sesi wawancara hari ini. Jadi saya selaku interviewer pada hari ini, saya akan melakukan wawancara atau berbincang-bincang dengan saudara dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana minat berorganisasi pada mahasiswa baru. Nantinya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara dan mohon berkenan untuk memberikan informasi karena saudara adalah narasumber yang tepat sebagai mahasiswa baru. Jadi waktu untuk wawancara itu sekitar 45 menit. Apakah saudara bersedia? Bersedia. Baik. Jika iya, apakah saudara bersedia untuk saya rekam selama proses wawancara berlangsung? Siap. Baik. Nah, sebelum masuk kepada dalam proses wawancara, saya ingin mempersilakan saudara untuk memperkenalkan dirinya lebih lanjut. Silahkan. Baik, pertama perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Fayas, biasa dipanggil Akil atau Kipai. Sekarang saya mahasiswa baru Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Jadi saya pastikan kembali bahwa Anda adalah mahasiswa baru. Ya. Jadi sebelum masuk dalam proses wawancaranya, saya ingin bertanya bagaimana kabarnya hari ini, bagaimana kuliahnya akhir-akhir ini, apakah lancar? Alhamdulillah baik, kuliah juga saya sudah mulai beradaptasi sama dunia perkuliahan, apalagi dengan tugas-tugasnya yang katanya bikin mumet segala macam ya. Baik. Sudah beradaptasi dan sudah enak lah dijalani. Oke, baik. Sebelumnya saudara berasal dari kota mana? Dari Makassar. Asli Makassar. Berarti bagaimana proses perjalanannya untuk menuju kampus pada sore hari ini? Tadi kan sebenarnya agak macet dan rumah saya jauh di arah Dayak. Nah, jadi ada tadi sekitar 2 titik macet yang saya harus lewati dan sampai ke kampus. Oke, baik. Jadi mungkin kita masuk pada proses wawancara. Jadi apakah sebelumnya Anda pernah berpartisipasi dalam kegiatan organisasi? Pernah, saya SMP SMA pernah organisasi. Nah, kalau boleh tahu organisasi apa itu? Di SMP itu saya di Jakarta Ibnu Hajar Boarding School pesantren, saya sebagai ketua OSMIP namanya. Apa itu? Organisasi Siswa Ibnu Hajar. Kayak OSIS begitu. Nah, kalau di SMA saya juga menjadi ketua OSIS Imam Syafi'i. Itu di Sengkang pesantren. Oh, di Sengkang. Jadi saudara SMA-nya di Sengkang. Nah, bisa ceritakan bagaimana itu pengalaman berorganisasinya kamu bisa mempengaruhi minat kamu terhadap organisasi yang ada di kampus sebelumnya? Apakah kamu berminat di dalam organisasi yang ada di kampus ini? Dari awal masuk PKKMB saya sudah sangat tertarik pas pengenalan lembaga-lembaga. Saya sudah lumayan terbuka wawasannya tentang itu. Kalau boleh tahu, apakah sudah ada lembaga-lembaga atau organisasi yang ada di Fakultas Psikologi yang kayak misalnya kamu lagi center bilang, nanti saya berminat di organisasi ini? Kayaknya sih saya mau berfokus ke Saisport. Karena kemarin waktu TC juga sempat dilatih sama kakak juga, diajarkan ini itu dinamikanya di dalam, saya kayak tertarik. Ya insya Allah ikut ke Saisport. Oke, baik. Nah, apakah minat kamu itu cukup besar untuk bergabung sehingga kamu merasa lebih yakin untuk berdinamika di dalam organisasi BKM Saisport? Iya, menurut saya tuh di Saisport itu dia punya kegiatan-kegiatan event-event yang begitu banyak. Nah, saya kan tertarik sama kegiatan event-event gitu. Jadi saya memutuskan membulatkan tekad juga untuk fokus ke BKM Saisport. Bisa kamu ceritakan kegiatan event apa yang ada di Saisport yang menumbuhkan minat kamu? Nah, sebelum daftar TC Training Center yang pintu gerbangnya ini ceritanya BKM Saisport. Ya. Nah, itu saya sudah masuk duluan di kepanitiaan
Championship 2024 ini. Dan ada nanti program barunya saya sport itu PCY namanya, psikologi Cup Yearly. Nah itu antar Fakultas Kesehatan di Makassar. Nah di situ saya lihat kayak memang saya dapatkan feel-nya bahwa ini memang jiwaku di bagian yang organisasi dan event organizer. Saya suka memang dari SMP SMA pun ada event-event sekolah, apalagi event luar, saya juga sering ikut. Berarti dari pengalaman sebelumnya itu kamu sudah tertarik untuk mengikuti organisasi dalam kampus. Baik. Kalau boleh tahu, ceritakan seberapa banyak informasi yang kamu ketahui mengenai organisasi-organisasi yang ada di kampus ini selain yang tadi kamu sebutkan. Kalau yang lain sih kemarin sempat juga minat di psikokinesis. Cuman kemarin ada kegiatan di luar jadinya nggak jadi ikut di DJ. Nah itu psikokinesis LPM ya, lembaga pers yang meliput seperti jurnalistik di Fakultas Psikologi UNM. Kalau yang lain BKM FSI juga. FSI itu studi Islam. Jadi bagaimana di dalam kita mengkaji bagaimana keilmuan Islam dan mengkaji juga psikologi Islam. Terus ada juga Marabunta. Marabunta itu saya sering main-main di Marabunta juga di Sarang. Saya sering duduk di situ kalau lagi jam kos atau apa dipanggil sama kakak-kakak. Dan mungkin pandangan orang ke Marabunta itu kayak sangar Mapala Mapala gitu. Tapi pas saya ada di dalam itu semua kayak welcome di baik-baiklah psikologi. Terus apa lagi ya? BEM juga. BEM termasuk ini ya? BEM bukan lembaga ya? BEM dia organisasi. BEM juga kemarin malah sempat pas PKKMB, saya nggak tahu asal usulnya tiba-tiba ditarik sama Kak Turf kalau nggak salah. Ditanya bilang kamu jadi anak pres gitu. Nah, padahal saya tidak tahu apa-apa nih. Tapi saya tidak berfokus ke BEM karena kemarin juga sudah berbincang sama orang tua, katanya kalau bisa lembaga lain dulu. Jadi dari cerita-cerita yang kamu sebutkan tadi tuh salah satunya ada yang menarik minat kamu untuk berorganisasi. Nah, jadi biasanya kamu mendapatkan informasi-informasi seperti itu dari mana? Kalau informasi itu dari kating-kating, dari kakak tingkat saja. Ada beberapa misalnya kita lagi ngumpul gitu terus dia ceritakan di BKMC Sport itu begini, ada event-event gini, terus Marabunta juga kemarin kita sempat cerita. Jadi semuanya itu pure dari cerita-cerita kating, bukan dari sosmed atau gimana. Karena saya juga jujur jarang untuk mau cek sosmed gitu. Jadi kamu berminat nih untuk terhadap organisasi kampus. Baik. Bisa ceritakan di momen apa itu kamu mulai tertarik untuk bergabung dengan organisasi kampus? Tertarik sih dari awal masuk saja saya sudah kayak bilang harus masuk organisasi karena dari SMP saya organisasi, SMA saya jadi ketua OSIS juga lagi. Masa di kuliah saya tidak pergi kemana-mana, saya tidak menjelajah organisasi. Jadi saya juga dari awal memang saya sudah niat, masih buta terhadap BKM dan lembaga yang lain pun saya juga sudah bilang saya mau masuk ini, saya mau masuk organisasi. Baik. Jadi dari cerita-cerita yang kamu sebutkan tadi, kira-kira dari semua cerita-cerita yang kamu sebutkan, faktor paling utamanya untuk kamu tertarik minat dalam organisasi itu apa? Pengembangan potensi dari diri saya sih. Karena saya juga rasa ada potensi untuk menjadi kepengurusan dalam suatu lembaga, jadi saya memutuskan mungkin di dalam lembaga yang nanti akan saya masuki ini saya cocok di situ. Dan juga kalau saya sport kan olahraga, saya banyak main di olahraga, banyak terjunnya ya, jam terbang saya kayak kepanitiaan
apa itu sempat juga ikut kepanitiaan futsal se-Sulsel gitu, kayak bilang kak, oh mau kak lagi deh cari sama atau ada di kemahasiswaan yang lebih bagus dari ini. Penasaran saya dari intinya itu saya mau mengembangkan potensi diri. Jadi dari cerita kamu itu, menurut kamu itu apakah menurut kamu itu penting itu pengembangan potensi dari bergabung ke organisasi itu? Penting sebenarnya, karena dalam organisasi itu bukan hanya diri ketua, diri wakil atau bidang inti saja kan, tapi walaupun dia anggota, dia juga tetap ada hak untuk mengembangkan potensinya dalam situ. Bagaimana dia berdinamika, bagaimana dia berdiskusi di dalamnya. Nah, itu semua bisa menjadi pengembangan soft skill lah. Sebelumnya itu mungkin dari sebelum masuk kuliah itu bisa ceritakan pengalaman emosional baik yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan yang dapat mempengaruhi kamu dalam menemukan minat dalam berorganisasi. Bisa ceritakan kayak pengalaman emosionalmu yang paling kamu sukai, yang suka dukanya, sehingga itu mempengaruhi minat kamu dalam berorganisasi. Yang pertama itu yang pas tinggi-tingginya semangat saya untuk masuk organisasi itu pas di SMP. Karena di SMP itu saya menjadi satu-satunya orang Makassar di angkatanku. Dari sekian banyak kota-kota di Indonesia, dan saya yang satu-satunya dari Makassar. Nah, saya pikir masa saya dari kampung tidak bisa, saya dari Makassar tidak bisa, dan di situ kayak mulai tumbuh rasa semangat saya. Sampai di debat pun saya mencapai poin tertinggi yang teman-temanku yang lain. Padahal saya bilang ini di Jakarta ini. Saya sempat down juga, sempat malah dibilangin sama guruku, kok bisa apa? Gitu, orang Makassar bisa apa kan? Kayak begitu. Saya bilang, oh nanti saya buktikan. Pas ternyata pas saya buktikan, semua itu nilai-nilai debat saya sampai 97 kalau nggak salah 97, dan yang lain itu di bawah 70 semua. Dan di situ kayak semangatku untuk berorganisasi saya buktikan lah di situ. Sampai saya buat event namanya Zaforce. Itu Zaforce mengundang se-Jabodetabek. Dan bukan hanya jadi panitia saya di situ. Saya juga menjadi peserta dalamnya dan menang juga. Alhamdulillah. Nah, di situ mulai tumbuh benih-benih organisasi. Sebenarnya dari SD sih kalau minat begitu, cuman pas di SMP itu puncak-puncaknya. Terus itu yang senang. Kalau yang down sempat down di SMA. Karena kan kebetulan saya angkatan pertama. Jadi bagaimana kita apalagi perbedaannya antara di Jakarta sama orang yang Sengkang. Ini Sengkang kan kota yang belum terlalu berkembang lah. Malah bahkan istilah-istilah pun banyak orang tidak mengerti di sana. Jadi kayak harus membangun betul-betul dari nol. Yang semangat untuk organisasi pun orang itu kayak untuk apakah bertanya-tanya, untuk apa ini organisasi begini, untuk apa. Teman-teman sendiri pun yang dulu saya sekelas cuma 8 orang itu nggak salah SMA aku dulu. Jadi bagaimana saya tanamkan ke mereka, ayo sama-sama organisasi, penting ini organisasi. Nanti sekitar 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, baru itu kayak dia bilang, oh ternyata bagus juga ini sarannya Akil. Dan sebelum itu kayak sempat nangis, bilang kenapa susah begini, orang disuruh kumpul saja kayak lari-larian. Kenapa mungkin begini kalau di Makassar orang, kalau di Sulawesi. Karena beda sekali kalau di Jakarta kan. Jadi perubahannya itu kayak nggak signifikan, langsung jeblong gitu. Nah di situ kayak mentalku betul-betul tidak mau ikut organisasi deh, begini. Tapi seiring jalannya waktu, ada kesadaran di antara mereka. Saya juga pelajari, oh ternyata semua ini teman-temanku cuma butuh dikasih buktinya dulu, dikasih tanamkan dulu kesadaran di dia. Akhirnya sempat terlaksana juga itu Arabic Camp namanya. Itu dalam sejarah di sekolahku itu Arabic Camp yang paling bagus itu dipegang sama angkatanku, karena langsung pure betul-betul siswa santri semua yang kerja dan tanpa campur tangan ustadz-ustadz di sana. Itu kayak kembali lagi semangat di situ. Dan lepas dari situ saya berniat juga, oh mungkin di perkuliahan nanti akan lebih bagus. Jadi dari cerita-ceritanya kamu sebelumnya itu lebih banyak, menurut kamu itu lebih banyak sukanya atau lebih banyak dukanya? Kalau di organisasi sih sebenarnya di hal apapun itu,
kalau kita suka, kita cinta di dalamnya, walaupun itu rasa duka, misalnya kita lagi down atau apa, itu dinikmati ya. Jadikan saya rasa suka. Oke, baik. Tadi kan sempat kamu sebutkan dari SD sudah tertarik. Iya. Kalau boleh tahu, kalau bisa ceritakan kenapa bisa sudah mengetahui mengenai organisasi-organisasi dari SD? Apakah di SD itu terdapat organisasi yang memang menarik, menumbuhkan minat kamu pada awal-awal itu, atau memang kamu melihat ke atas atau bagaimana? Yang pertama itu saya dulu kelas 4 suka ikut lomba di Palopo itu. Saya tinggal Palopo, SD di Palopo. Nah, waktu SD itu saya suka ikut lombanya Semansa, ada namanya Semansa Upendi. Itu Semansa Upendi yang Semansa Spensa. Saya lupa apa namanya itu. SMP, saya bilang, kok anak SMP bisa bikin event yang semoga ini, undang anak SD banyak, terus ada banyak lombanya, terus saya kayak penasaran kenapa mereka jago-jago ini. Nah, mulai di situ saya cerita-cerita sama mereka. OSIS-OSISnya ternyata ada namanya OSIS. Saya baru tahu juga di situ SD kelas 4 saya tahu itu namanya OSIS. Saya mulai tanya-tanya program, tertarik lah di situ. Jadi sebelum masuk SMP pun saya juga sudah pelajari ini bagaimana orang organisasi. Terus di SD juga itu sempat ada kayak pramuka. Nah, pramuka. Di pramuka itu saya kelas 5, saya jadi Pratama. Ceritanya kayak komando pramuka di lingkup SD. Nah, di situ juga saya mulai berminat untuk masuk ke organisasi, apalagi pramuka itu sendiri kan. Saya sudah ditunjuk melatih untuk adik-adik kecil, adik-adik kelas yang kelas 1 kelas 2 disuruh melatih, disuruh jadi ini. Panitia ini juga panitia camp gitu. Ada camp dibuat untuk kelas kecil, kelas 3 kalau 4 saya disuruh ditunjuk jadi ketua panitianya. Padahal masih SD ini. Jadi di situ kayak mulai kayaknya memang minatku di organisasi. Malah saya hampir bilang hobiku mungkin ya organisasi. Oke, baik. Jadi kan itu sebelumnya ini kamu jawab dan saya tanyakan itu pertanyaan mengenai bagaimana pengalaman organisasi sebelum masuk kuliah. Jadi kira-kira menurutmu bagaimana pandanganmu itu mengenai organisasi yang ada selama kuliah, mengenai berorganisasi selama berkuliah? Kan dari tadi tuh kayak pandanganmu terhadap berorganisasi pada masa sekolah. Nah, yang mau aku tanyakan itu menurutmu bagaimana pandanganmu kalau misalnya mahasiswa itu berorganisasi? Pertama sebelum saya dikenalkan sama BKM sama lembaga-lembaga di sini, itu kan pertama ada sambutan dari Presbem kita sekarang, Kak Zikran. Nah, di situ langsung disebutkan biodatanya dan dia langsung bilang di situ Mapres, mahasiswa berprestasi. Saya bilang, oh Presbem juga bisa berprestasi. Jadi langsung kayak anggapanku, ya apa yang nggak bisa sih sebenarnya, tergantung bagaimana cara memanajemen waktu. Dan mungkin orang bilang kalau ikut organisasi di perkuliahan itu menghambat akademik, bisa menghambat kelas. Dan saya pikir selama kita bisa mengatur waktu, kita bisa mengatur pikiran kita, ya kita jalani dua-dua akan dapat dua-dua juga. Kalau kita jalani satu saja, yang satunya terlepaskan, ya bisa jadi kita tidak lulus atau kita tinggal lama di sini. Jadi itu saya pikir berorganisasi di perkuliahan memang itu cukup lebih menantang lah dibandingkan SMP atau SMA. Karena kan SMP SMA juga kita belum banyak tugas, belajarnya cuma di sekolah saja. Kalau SMA ini kan belajar satu SKS itu sampai belajar di rumah, ada belajar mandirinya juga, ada tugas mandirinya. Nah, itu bagaimana kita atur waktu, pintar-pintar kita saja cari waktu. Dan bagi saya organisasi di perkuliahan juga itu sangat penting karena relasi di dalamnya, bagaimana kita berbaur sama kakak kelas, kakak tingkat. Nah, itu sih sebenarnya mengapa kita harus masuk organisasi di dalam perkuliahan. Bukan bilang dengan masuknya kita di organisasi kita
akan melalaikan semuanya, justru itu bisa menjadi acuan bagaimana kita bertumbuh lebih baik di dalam organisasi tersebut. Oke, baik. Eh, dari jawaban-jawaban yang kamu sebutkan tadi, kira-kira bagaimana perannya itu lingkungan sosial dalam mendukung keputusanmu untuk tetap berorganisasi? Kalau dari diri saya sendiri, dukungan sosial itu yang paling saya butuhkan sih sebenarnya orang tua. Karena jujur sekarang saya punya teman-teman dekat juga, dia kadang tidak setuju dengan pendapatku. Kayak kemarin saya mau ikut kepanitiaan, saya ajak mereka, ada yang tidak mau, katanya malas ribet, tidak mau ikut karena nanti disibukkan sama tugas-tugas lain. Tapi kata orang tua aku, ikut saja, itu sebagai latihanmu ya saya ikuti saja. Bagaimana memang dia didik untuk manajemen waktu dan sebagainya. Jadi kalau faktor sosial ya yang terpenting sih sosial dari keluarga. Kalau dari teman saya kurang ini, karena sampai sekarang pun kalau mau dibilang saya terpengaruh sama lingkungan juga tidak. Saya diajarkan memang bagaimana kita yang mewarnai lingkungan. Jadi sampai sekarang jujur saya berteman sama orang-orang yang mungkin dibilang nakal, dibilang suka merokok, suka nakal-nakal yang lain, tapi sampai sekarang alhamdulillah saya tidak pernah terwarnai sama mereka. Jadi faktor sosial bagi organisasi itu, kecuali kita dalam lingkup organisasinya, bagaimana anggota organisasi itu ya itu baru mempengaruhi. Tapi kalau lingkungan luar sih enggak. Baik, berarti dari lingkungan luar tidak terlalu mempengaruhi ya. Kan tadi kamu sebutkan itu sebenarnya dari dalam organisasi itu sendiri yang memikat minat kamu. Bisa ceritakan bagaimana lingkungan atau budaya organisasi itu sehingga itu mempengaruhi minat kamu dalam berorganisasi? Budayanya khususnya di BKM Saya Sport itu, saya lihat mereka di dalam itu justru semuanya sih di Fakultas Psikologi itu, gimana kita merangkul semuanya. Kita walaupun angkatan berapa, 2 tahun di atas kita, 3 tahun, dia juga tetap rangkul adik-adiknya gitu. Beda sama yang maksudnya di fakultas lain yang adalah selisih antar angkatan atau bagaimana, tapi di Fakultas Psikologi itu sendiri malah kita saling membantu. Namanya saya keluarga mahasiswa kan, bagaimana layaknya keluarga. Jadi itu yang bikin saya nyaman juga untuk mau berorganisasi. Mungkin kalau di fakultas luar saya juga nggak tahu bagaimana. Mungkin saya jadi ini mahasiswa kupu-kupu. Tapi saya rasakan keluarganya di Kema FPC UNM ini, ya saya juga tertarik lah untuk berbaur lebih bersama mereka. Baik, berarti dari cerita yang kamu sebutkan tadi, berarti ada pengalaman yang menyenangkan dari senior. Bisa ceritakan apa pengalaman menyenangkan dari senior tersebut? Atau dari lingkungannya? Awalnya itu ada salah satu senior yang terbuka sama saya ceritanya. Dia cerita salah satu dari BKM Saya Sport juga itu. Di situ dia kayak buka wawasan saya, terus dia ceritakan bagaimana dinamika di dalam kepengurusan. Jadi itu yang buat saya sangat merasa senang di dalamnya. Apalagi kemarin pas training center, ke penghadirannya Saya Sport itu sendiri, saya juga kayak merasakan betul-betul dirangkul sama mereka. Dan di dalam itu kalau dibilang pengkaderan di luar sana itu, namanya pengkaderan pasti kayak disiksa dia, disuruh push up, disuruh apa, dan selama itu saya tidak dapat yang dia berikan itu semua memang pure pelajaran bagi kita semua. Walaupun dibentak-bentak gitu, itu kan untuk mental kita sendiri juga. Jadi saya rasa ya itulah momen yang saya senangi dari mereka semua, bagaimana mereka memperlakukan kita. Nah, dari yang kamu sebutkan tadi kan minat kamu ini terbilang cukup besar. Nah, apa yang kamu harapkan dapat kamu pelajari lebih lagi dari pengalamanmu yang sebelumnya ketika bergabung ke dalam organisasi yang ada di kampus? Apa yang kamu harapkan dapat kamu ambil pelajaran dari mengikuti organisasi yang ada di kampus?
Sebenarnya sih apa ya, kalau organisasi kampus itu lingkupnya bukan hanya di fakultas itu sendiri, beda sama di sekolah. Kalau di sekolah kita hanya di sekolah saja, tapi organisasi di kampus ini juga bagaimana kita merangkul bahkan masyarakat, kita rangkul, kita membersamai masyarakat, kita sama-sama menjalankan program. Terus yang saya pelajari tentunya ya bagaimana kita mengendalikan suatu organisasi di lingkup yang lebih besar, itu utamanya. Terus bagaimana ada yang katanya bilang itu kalau di sekolah itu beda sama di kampus, hubungan ke tenaga pengajar, ke dosen-dosen, beda sama kita ke guru. Kan kalau ke guru kita bebas main atau tapi kalau dalam organisasi kita justru bisa lebih akrab sama dosen-dosen. Nah, itu yang saya mau pelajari, kok bisa ada yang akrab begitu, ada yang tidak. Kembali lagi ke relasi, bagaimana kita belajar bergaul lah istilahnya, belajar bersosialisasi di lingkup ke perkuliahan. Baik. Dari cerita-ceritamu tadi, pengalamanmu, menurutmu apakah hal tersebut kira-kira dapat membantumu dalam membantu karirmu ke depan atau perjalananmu ke depan seperti apa menurutmu? Sangat membantu, karena pengembangan soft skill itu dipakai bukan hanya ketika kita menjadi misalnya karyawan, kita menjadi bekerja di suatu perusahaan, bukan. Tapi pengembangan soft skill itu juga sampai ke keluarga pun, bagaimana kita menangani keluarga ke depannya. Apalagi saya laki-laki kan, sebagai kepala keluarga nantinya ya, pengembangan soft skill itu sangat dibutuhkan lah. Bagaimana menangani anak-anak, menangani seorang istri nanti gitu. Jadi bagaimana pengembangan soft skill itu sangat dibutuhkan di dalam organisasi. Terus juga untuk karir kedepannya kita bisa latihan lah istilahnya di sini. Apalagi di psikologi kita bisa bagaimana kita bersosialisasi dengan orang yang hampir sedikit pun kita menjaga perasaannya gitu. Kita berorganisasi dengan sehat lah istilahnya. Bagaimana kita nanti menjadi pemimpin perusahaan ke depannya, saya bisa mengembangkan semua skill saya. Oke, baik. Nah, dari cerita-cerita yang kamu sebutkan, hal apa yang menurutmu akan kamu lakukan ketika ketika bergabung dalam organisasi? Maksudnya kayak hal besar apa yang kira-kira akan kamu lakukan ketika bergabung dalam organisasi? Mungkin kalau dibilang sekarang saya mengembangkan, ya bisa jadi saya akan mengembangkan program-program yang ada. Kalau di BKM Sai Sport sendiri yang ingin saya masuki nanti ini kan sudah berjalan hampir 15 tahun. Nah, itu sudah umur-umur organisasi yang hampir matang lah ceritanya. Dan mungkin tidak banyak perkembangan yang harus dibuat. Akan tapi bagaimana cara kita untuk mempertahankan dan menjaga untuk lebih baik lagi. Bisa mungkin dengan memperluas namanya seperti yang nanti dibikin ini, PCY, Psikologi Cup Yearly, itu kan bisa menjadi salah satu penunjang nama lah di Universitas di Makassar. Bagaimana bahwa kita menunjukkan bahwa Sai Sport itu ada. Nah, mungkin di era saya nanti itu akan berkembang lagi lebih, bisa jadi mungkin se-Sulawesi atau se-Indonesia jatuhnya. Jadi bagaimana kita bukan menghilangkan atau mengganti, akan tapi kita mengembangkan apa yang ada. Oke, baik. Nah, dari cerita yang kamu sebutkan nih, apa kira-kira ekspektasimu terhadap organisasi kampus dalam hal pengembangan diri atau hal-hal yang bisa mengembangkan diri kamu selain melatih soft skill itu? Apa ekspektasimu terhadap organisasi kampus sehingga kamu berminat? Ekspektasi saya itu ya yang pertama itu relasi. Bagaimana kita di dalam, seperti yang saya bilang tadi itu, kita berbaur, tidak ada memandang angkatan berapa. Dalam organisasi itu kita sama-sama bekerja, sama-sama punya visi, jadi kita punya keluarga kecil di dalamnya.
Terus selanjutnya ya bagaimana kita menjadi orang yang bisa dibilang sukses di dalam masa kehidupan kita. Kita bisa menjadi diri kita yang terbaik di saat memimpin suatu organisasi misalnya, atau ekspektasi lainnya juga mungkin tentang bagaimana penunjangan ilmu di dalamnya. Berbagai ilmu yang bisa kita dapat, bukan hanya ilmu kelas, melainkan juga dalam organisasi itu kita bisa mengembangkan ilmu-ilmu yang di luar kelas, seperti soft skill tadi yang saya sebutkan. Mungkin itu saja ekspektasi saya dalam organisasi. Baik. Bisa ceritakan bagaimana perasaanmu atau pemikiranmu ke depannya? Apakah kamu memang memiliki minat untuk sekedar melebihi anggota biasa? Untuk sekarang ya, iya. Sebenarnya sampai kemarin itu pas TC saya ditanya berkali-kali, oh ini ya mau jadi ketum, ini ya mau jadi ketum, dikasih itu. Sampai pada saat pengumuman pun dikasih gitu juga ditanya-tanya. Dan jawaban saya, insya Allah iya saya akan menyanggupi itu melebihi anggota biasa. Karena satu pesan dari bapak saya, kalau bisa kita menjadi orang lebih, ya kenapa mau sama? Gitu. Jadi memang tertanam dari diri saya selalu mau menjadi penggerak di suatu inilah, di suatu organisasi atau di suatu lingkup. Tadi kan kamu sebutkan itu wejangan dari bapak kamu. Bisa ceritakan lebih lanjut bagaimana kira-kira tuh peran pentingnya orang tua dalam mendukung minatmu? Orang tua sih yang lebih banyak berperan itu sebenarnya ibu saya. Karena cenderung bagaimana seorang laki-laki itu pasti dia cuek lah, istilahnya cuek, terus walaupun dia perhatian tapi tetap dia gengsi sama anaknya gitu. Beda sama ibuku. Kalau ibu saya itu dia lebih melakukan pendekatan seperti ajak sharing, terus dia bahkan dari kecil pun saya juga diajar bagaimana cerita sama mereka, apapun itu dinamika dari apa yang saya lalui itu saya ceritakan ke mereka. Sampai izin masuk organisasi pun sampai sekarang saya juga tanyakan ke mereka bagaimana. Dan kalau dari ayah saya sendiri, bapak saya mungkin dulu dia tidak terlalu aktif dalam organisasi, tapi alhamdulillah sekarang dia sudah 25 tahun menjadi pimpinan suatu perusahaan. Jadi saya percayalah istilahnya atas apa yang telah dia bangun, bagaimana dia caranya menganalisis karyawan-karyawannya, bagaimana dia menanggapi emosional karyawannya. Aku kayak istilahnya tamat nih lah di situ. Jadi saya percaya sepenuhnya kepada dia, apapun yang dia katakan dia support, ya saya terima. Orang tua bagi saya dalam organisasi. Selain orang tua, kira-kira mungkin dari diri sendiri bagaimana penguatan motivasi diri sendiri untuk bergabung dalam minat organisasi? Kan pasti ada up and down-nya. Jadi bagaimana dari dalam diri kamu itu memotivasi kamu untuk bisa meyakinkan diri kamu untuk tetap mempertahankan minat kamu? Sebenarnya ini di akhir-akhir ini saya sempat galau karena waktu itu saya izin gimana kalau saya serius, saya sempat keceplosan mungkin sama orang tua, buka jadi presbem deh gitu. Terus didengar sama Pak Ceku, dia bilang kayaknya sih nggak usah. Dia kasih beberapa alasannya. Dia bilang kalau jadi begitu politiknya keras gitu dan sebagainya. Dan saya juga orangnya tidak bisa membantah gitu. Saya tidak terbiasa untuk membantah. Misalnya saya kasih argumen lain atau gimana, saya orangnya terima-terima saja apa yang dikatakan. Sempat saya down, cuman saya dengar juga satu pepatah itu yang dibilang orang sukses itu dimanapun berada dia akan tumbuh kan. Walaupun saya ditutup celahku untuk masuk ke BEM, ya masih ada di BKM lain. Saya bisa bertumbuh di situ. Jadi saya tidak terfokus sama satu tujuan saja. Kita punya cabang banyak. Karena kapan saya cuma fokus satu tujuan saja, tujuan tersebut ditutup, ya saya tidak bisa move ke yang lain. Saya bingung, saya justru lebih down lagi. Tapi kemarin saya move on-nya cepat, jadi langsung saya saya daftar TC, saya ikut ini, saya maksimalkan semua di situ. Bagaimana saya mengabdi pada diriku lah ceritanya. Baik.
Bisa ceritakan apa kata-kata motivasi yang sangat membantu kamu, sangat mendorong kamu? Bisa ceritakan seperti apa kata-kata motivasi itu? Kalau bagi saya itu ya itu tadi, bagaimana kita bertumbuh dimanapun kita berada. Walaupun kita tertutup suatu jalannya, kita cari jalan yang lain. Karena orang sukses itu tidak hanya di satu jalan saja gitu yang saya katakan. Dan motivasi yang lain juga itu berasal dari orang tua. Bagaimana kita menjadi istilahnya pewarna lah di suatu lingkungan, jangan jadi yang diwarnai. Jadi itu selalu terbangun di diri saya, oh saya harus jadi pemimpin. Kan tadi sudah disebutkan bagaimana peran orang tua, sosial, dan motivasi diri sendiri. Kira-kira apa hal lain yang bisa membantu kamu dalam menumbuhkan minat kamu itu selain dari yang kamu sebutkan tadi? Apakah masih ada? Untuk menumbuhkan minat saya itu mungkin di program penunjang. Terus saya kembali lagi ke manfaat bagi diri saya. Jadi kalau saya mau melakukan sesuatu, saya lihat dulu, oh kira-kira ini banyaknya benefit yang saya dapatkan ini di sini apa ya. Dan saya rasa semua organisasi juga kita punya benefit bagi diri kita sendiri. Jadi itu yang kayak menjadi penunjang besar lah bagi saya. Bagaimana saya mau ikuti organisasi ini, saya ikut semua kepanitiaan lah ceritanya. Dan itu ya suatu penunjang lah bagi saya. Bagaimana saya tetap bertahan dan terus berkembang di dalamnya. Jadi bisa ceritakan menurutmu paling penting itu dalam mendukung minat kamu dalam organisasi, apa yang paling penting, faktor apa yang paling penting, misalnya kayak dari orang tua atau sosial atau dari diri sendiri? Yang terpenting itu sebenarnya yang utama diri sendiri. Bagaimana kita membulatkan tekad, membulatkan azam kita, bagaimana kita untuk terjun di dalamnya, kita itu pertama harus kuat dulu dari diri sendiri. Terus yang kedua juga faktor orang tua. Sampai sekarang itu saya diajarkan bagaimana kita dekat sama orang tua. Jadi saya juga menjadikan faktor orang tua itu faktor kedua setelah diri saya sendiri. Selanjutnya tuh bagaimana dengan sosial juga. Sosial juga penting dalam penunjang semangat dalam berorganisasi. Bagaimana teman-teman kita semua mau dirangkul untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan dalam organisasi tersebut. Kan dari tadi kamu cerita pengalaman-pengalaman positif yang mendukung kamu. Kira-kira apa pengalaman yang tidak mengenakan dari pengalamanmu sebelumnya sehingga itu yang sempat membuat kamu down dalam peminatan dalam organisasi? Selain tadi itu yang dilarang masuk BEM, SMP juga saya pernah hampir gagal jadi ketua OSIS. Ya, karena ada inilah ceritanya, pilih kasih lah. Karena waktu itu kan saya dari Makassar yang orang tidak kenal saya, bahkan kepala sekolah pun saya tidak pernah ketemu, dan tiba-tiba mencalonkan. Sempat di situ hampir disahkan teman saya yang naik, padahal nilainya itu jauh sekali sama saya. Karena dia keluarga dari kepala sekolah itu sendiri, jadi kayak langsung trust isu lah ceritanya, langsung kecewa. Tapi kakak-kakak kelas saya di sana juga dia bantu semangati terus. Nah, ayo semangat. Jadi saya bicara sama-sama, ketemu kepala sekolah dan akhirnya dilantik jadi OSIS waktu itu. Jadi banyak sih yang lain, bagaimana tadi dinamikanya di awal kepengurusan, cara buat OSIS dari awal yang betul-betul namanya pun yang harus saya buat sendiri, visi misinya saya buat sendiri, sampai minat-minat teman-teman saya pun saya juga ajaknya satu persatu. Itulah pengalaman kayak bikin hampir punah dalam organisasi, tapi akhirnya dengan dukungan orang tua saya juga selalu bertahan lah di dinamika tersebut. Baik, jadi bisa ceritakan lebih lanjut lagi motivasi atau dukungan apa yang kamu berikan kepada dirimu sendiri untuk tetap mempertahankan minatmu itu?
bisa ceritakan motivasi atau dukungan apa yang kamu berikan kepada dirimu sendiri. Kan dari tadi sudah diceritakan dukungan peran orang tua, sosial. Kalau motivasi untuk diri saya sendiri, yang utama itu sebenarnya kembali itu saya mengingat tujuan saya, bagaimana saya harus menjadi suatu pewarna bagi suatu lingkungan, dan itu yang saya pegang sampai sekarang. Bagaimana saya bertahan menjadi motivasi paling inti lah di hidup saya. Jadi itu penunjang bagi saya utamanya. Kalau motivasi lain sih sebenarnya ada dari orang tua. Saya lihat bagaimana orang tuaku yang mungkin dulunya tidak sukses dalam organisasi, saya mau lebih dari mereka, saya mau lebih baiklah dari mereka. Mungkin itu saja kalau masalah motivasi untuk diri sendiri. Oke, baik. Itu tadi ya, dari yang tadi kamu sebutkan itu minat kamu, menurut kamu minat kamu itu cukup besar ya dalam berorganisasi. Iya, betul. Baik, baik mungkin sudah cukup pada sesi wawancara kita kali ini. Saya tutup. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya di tengah-tengah perkuliahan yang padat ini, dengan pastinya adaptasi yang kamu lakukan itu. Jujur sebenarnya wawancara pun seperti ini, saya juga memiliki minat dari diri sendiri, bagaimana ingin tahu lebih. Mungkin di antara 381 di angkatan saya hanya beberapa yang bisa ikut dalam tes wawancara seperti ini, dan saya juga merasa terbantu atas kehadiran saya di sini. Oke, baik. Jadi sebelumnya saya sangat ingin berterima kasih telah meluangkan waktunya. Semoga diberi kelancaran dalam mengerjakan tugas-tugasnya ke depannya, diberi kemudahan. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.